Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, semangat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi belajar bersama Bu Mita. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tema 1, subtema 3, pembelajaran kedua dengan muatan IPA dan SBDP. Jangan lupa anak-anak, siapkan dulu alat tulisnya untuk mencatat poin-poin penting pada pembelajaran ini. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah baik anak-anak, kita mulai ya. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang gerabah yang berasal dari Madura. Tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat sehingga menjadi gerabah yang punya nilai seni tinggi. Dari situ, kamu bisa melihat betapa rangka dan otot, khususnya tangan dan kaki pengrajin tersebut, mampu berfungsi dengan baik. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Ya, kira-kira apa ya yang akan terjadi dengan para pengrajin tersebut? Apakah masih bisa mereka memproduksi gerabah tersebut apabila tangan dan kakinya tidak berfungsi sebagaimana mestinya? Ya, mereka pastinya akan terhambat dalam memproduksi gerabah jika organ geraknya mengalami gangguan. Nah, sekarang coba amati kedua gambar berikut. Ini kalian coba perhatikan ya. Gambar manakah yang menunjukkan tulang yang masih berfungsi dengan normal, yang bentuknya masih normal? Ya betul, ini gambar yang kiri, ini tulangnya masih normal. Sedangkan gambar yang kanan, ini tulangnya sudah tidak normal karena sudah membungkuk ya. Kelainan pada tulang itu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada fraktura, itu patah tulang. Yang kedua, ada fisura atau retak tulang. Yang ketiga, ada osteoporosis. Kemudian ada kifosis, lordosis, dan skoliosis. Ini semua adalah kelainan yang terjadi pada tulang manusia. Nah, kalau fraktura dan fisura itu biasanya disebabkan karena kecelakaan. Nah, kalau osteoporosis itu terjadi karena pengeroposan tulang. Lordosis, kifosis, dan skoliosis itu disebabkan karena sikap duduk yang salah. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Fraktura atau patah tulang. Nah, fraktura ini terbagi menjadi dua. Ada fraktura tertutup dan ada fraktura terbuka. Kalau fraktura tertutup, itu patah tulangnya tidak sampai merobek kulit. Jadi masih di dalam kulit ya. Nah, kalau fraktura terbuka itu patah tulangnya sampai merobek kulit dan otot. Jadi tulangnya itu sampai terlihat keluar. Nah, itu kalau fraktura terbuka. Nah, ini perhatikan ya. Gambar yang paling kiri ini tulang yang normal dan sehat. Sedangkan kedua gambar yang tengah dan kanan ini tulangnya yang mengalami fraktura atau patah tulang ya. Jadi patah seperti ini. Lalu yang kedua ada fisura atau retak tulang. Nah, ini yang Ibu beri lingkaran, ini fisura atau retak tulang. Jadi tadi kalau patah tulang itu terlihat ya tulangnya sampai betul-betul patah. Sedangkan fisura ini tulangnya baru retak ya, belum sampai patah. Lalu kelainan tulang yang selanjutnya adalah osteoporosis. Nah, osteoporosis ini merupakan kelainan pada tulang yang disebabkan oleh menurunnya kepadatan tulang atau pengeroposan tulang. Kenapa bisa terjadi osteoporosis? Ya, karena tubuh tidak dapat menyerap kalsium dan fosfor secara normal. Kebanyakan orang-orang yang menderita osteoporosis ini adalah orang-orang yang sudah lanjut usia. Nah, perhatikan ini, ada dua gambar. Gambar sebelah kiri ini adalah gambar tulang yang normal.
Tulang yang normal bagian dalamnya seperti ini, padat nih tulangnya ya. Lalu jika tulang yang menderita osteoporosis ini tampak seperti ini. Bagian tulangnya seperti bolong-bolong ini ya. Terlihat beda ya dengan tulang normal. Makanya kalau penderita osteoporosis itu seringkali merasakan nyeri karena di sini terlihat beda ya. Jadi kalau tulang yang normal ini cukup padat tulangnya, kalau osteoporosis ini terlihat renggang ya, bolong-bolong seperti ini. Lalu kelainan tulang yang selanjutnya adalah lordosis, yaitu kelainan tulang belakang yang melengkung atau bengkok ke depan. Nah, seperti ini ya. Berikutnya kifosis, yaitu kelainan tulang belakang yang melengkung atau bengkok ke belakang. Nah, seperti ini. Ini biasanya karena sikap duduk yang salah. Jadi terlalu membungkuk ya, jadi tulangnya terlihat membengkok ke belakang seperti ini ya, jadi kelihatan bungkuk. Lalu ada skoliosis, yaitu kelainan tulang belakang yang melengkung ke arah samping seperti huruf S. Nah, kelainan tulang lordosis, kifosis, dan skoliosis itu disebabkan karena sikap duduk yang salah. Lalu, agar terhindar dari penyakit tersebut, nah kita itu harus membiasakan duduk dengan benar ya. Nah, lalu bagaimana ya supaya kita terhindar dari kifosis, lordosis, dan skoliosis? Bagaimana seharusnya sikap duduk yang benar? Nah, ini perhatikan sikap duduk yang benar. Nah, ini yang Ibu lingkari merah, ini menunjukkan sikap duduk yang salah. Yang benar adalah ini yang ada checklistnya. Nah, ini sikap duduk yang benar ya. Jadi tulang punggungnya harus tegak. Baik anak-anak, kita lanjut ke materi selanjutnya. Apakah kalian tahu apa itu komik? Ya, komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Nah, biasanya ya komik itu gambarnya lucu dan gampang dipahami, tersusun secara berurutan. Nah, terus biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks dalam gelembung balon. Nah, perhatikan contoh berikut. Nah, ini contoh komik ya. Pada komik biasanya terdapat gambar-gambar dan juga teks atau tulisan. Nah, kalau ini gelembung yang di dalamnya terdapat teks atau tulisan ini disebut balon kata. Jadi fungsinya balon kata ini adalah untuk menjelaskan, melengkapi, dan mempermudah penyampaian gambar secara keseluruhan. Baik anak-anak hebat, cukup sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Jangan lupa untuk selalu rajin belajar, sholat 5 waktu, dan selalu menjaga kesehatan. Terima kasih sudah belajar bersama. Tetap semangat ya. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!